Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan sekali lagi, aku Amanda Biela, biasa panggil Abel, dari Teknik Lingkungan 2018. Pada kesempatan kali ini, itu akan bareng-bareng ngobrol santai sebenarnya. Kita bakal ngebahas tentang gimana sih posisi anak teknik lingkungan dan prospek-prospek atau branch-branch pekerjaan yang bisa dilakukan di oil and gas and mining industry gitu. Jadi di sini nanti kita ditemani oleh 3 kakak-kakak cewek yang hebat banget. Sejujurnya aku secara pribadi sangat excited untuk sesi hari ini ya, karena ketika kita bicara oil and gas and mining industry, mungkin dulu-dulu beberapa dekade lalu kita membayangkan, wah pasti laki-laki nih pakai boots, pakai segala macam, tapi enggak ya, hal itu sudah bukan lagi hal yang kita temuin sekarang, dan stigma itu juga sudah sangat berubah. Buktinya hari ini ada 3 kakak-kakak perempuan kita yang keren banget nih dari angkatan 2011 sampai angkatan 2014. Nah, maka sesinya hari ini terbagi menjadi 3. Seperti biasa, kalau yang udah pernah ikut Talk sebelumnya, nanti setiap dari masing pembicara diberikan waktu untuk mempresentasikan 15 menit. Lalu sesudahnya akan ada sesi tanya jawab di akhir sesi. Nah, untuk sesi pertama ini, untuk termin pertama, bakal ada Kak Caca. Biasanya dipanggil Kak Caca, itu Kak Anissa Primalia dari TL 2014. Tolong kacamata aku dong. Kak Caca udah hadir bareng sama kita nggak nih di sini? Halo. Halo Kak Caca. Oke. Yes. Oke. Kak Caca, ini aku yang share screen aja berarti ya? Pakai yang tadi terbaru dikirim. Iya. Oke. Oh iya teman-teman, aku mau ngingetin kalau misalnya ada pertanyaan segala macam, terus takut kelupaan, boleh aja langsung ditaruh di chat gitu ya. Nah, oke deh Kak Caca. Boleh Kak? Mangga. Agak di zoom out boleh nggak, Abel? Oh, agak di zoom. Segini Kak? Iya, oke. Nah, ya. Oke, selamat sore semuanya, MTL. Aku perkenalan dulu, aku Anissa Primalia, atau biasa dipanggil Caca, dari TL 14. Nah, aku mau bilang makasih dulu nih, karena udah undang aku ya, ke sesi kali ini, untuk memaparkan tentang gimana sih kerja di tambang, khususnya TL, apalagi cewek gitu mungkin ya. Nah, nanti ini di presentasinya mungkin aku nggak terlalu banyak nulis di PPT-nya, jadi aku bakal lebih banyak cerita karena agak susah diutarakan di PPT, jadi nanti disimak aja obrolan aku, diskusinya, nanti kita lebih banyak diskusi dan jawab kayaknya ya. Oke, next aja, Abel. Oke, untuk timeline aku sendiri, kalau aku S1 di Teknik Lingkungan ITB dari 2014, kemudian lulus di Juli 2018. Kemudian aku sempat juga magang di konsultan AMDAL, itu lebih kayak freelance gitu, di Bandung. Nah, ini khususnya emang udah ke AMDAL tambang sih, jadi udah sempat megang-megang tambang sedikit, tapi ini cuma sebulan. Nah, kemudian di akhir 2018, aku mulai masuk ke TIS, di situ posisi aku masih Environmental and QA Engineer. Nah, kemudian di Januari 2020 ini aku mulai ada tambahan posisi, yaitu Project Engineer gitu. Jadi aku di TIS saat ini megang 3 posisi gitu ya. Nanti aku bakal jelasin masing-masing posisi ini tuh apa sih kerjanya. Oke, di next dulu. Oke, apa sih alasan aku kenapa sih aku pengen kerja di tambang? Itu pertama, kita harus tahu dulu nih minatnya apa sih. Kalau kita mau kerja masuk profesi sesuatu, aku pertama tentuin dulu minatku apa. Nah, kalau minat aku sendiri itu adalah pertama aku senang kerja di lapangan. Jadi aku emang nggak suka kerja yang di kantor yang duduk diam depan komputer. Jadi aku memang cari kerjaan apa ya yang kira-kira sesuai minat aku, yang lebih banyak kerja di luar. Nah, terus oke, berarti dari situ aku bakal mengkerucutkan pilihanku kan. Berarti aku akan kerja yang mungkin tambang atau minyak. Kemudian tujuan aku apa? Nah, ini tujuannya harus dilihat dari jauh. Kalau aku ngelihat nanti cita-cita besarku apa? Kalau aku sendiri, cita-cita besarnya sih nanti pengen punya konsultan lingkungan. Nah, khususnya itu fokusnya ke tambang gitu.
Jadi aku cari gimana sih milestone-milestone apa yang harus aku capai supaya aku bisa jadi konsultan tambang. Berarti kan aku harus pernah kerja dulu di tambang. Kemudian aku ada rencana mungkin nanti tambah S2 biar semakin banyak ilmu yang aku miliki gitu. Nah, kalau kita udah tahu tujuan besarnya, kemudian kita cari ingin bekerja di tempat yang seperti apa. Karena kan tambang juga kan ada berbagai macam kan. Jadi maksudnya tambang itu kan dibagi ada konsultannya, kemudian ada kontraktornya sendiri, kemudian ada ownernya juga. Nah itu kan beda masing-masing masing-masing bagian itu tuh cara kerjanya, etos kerjanya itu beda. Nah kalau aku sendiri, karena aku lebih senang kerja di lapangan, jadi aku uh, oke aja gitu dengan kerja TIS, yang mana TIS adalah kontraktor tambang. Nah, karena kontraktor itu sendiri kerjanya lebih eksekusi, yang mengeksekusikan planning-planning yang langsung turun ke lapangan, itu adalah kontraktor. Sedangkan kalau owner sendiri itu dia kerjanya lebih ke monitoring hasil pekerjaan dari si kontraktor itu sendiri. Nah, kalau konsultan itu ya seperti konsultan pada umumnya gitu kan, dia nggak terlalu banyak turun ke lapangan. Kemudian terakhir nih yang paling penting, kita tentukan dulu besar gaji yang kita pengen tuh seperti apa gitu kan, karena ya nggak muluk-muluk lah, pasti kita kan kerja pengen dapat uang yang banyak gitu. Nah kebetulan kerjaan aku sekarang sesuai nih dengan 4 poin ini gitu. Oke, di next aja. Belum kegeser di aku. Oke. Nah, sekarang aku mau jelasin kalau di aku sendiri itu posisi aku masing-masing ini seperti apa pekerjaannya. Oke, aku jelasin dari satu dulu. Untuk project engineer ini adalah sebenarnya dia itu sama kayak orang mining, orang lulusan tambang, karena dia langsung turun ke lapangan. Dia sama-sama seperti mine planner, tapi bedanya adalah kalau project itu dia khusus di output. Jadi tambang itu dibagi in pit dan output. Nah, kalau output itu dia lebih ke area di luar pit seperti dampingan, terus misalkan akses masuk ke pit, kemudian office. Nah, itu adalah wilayah kerja seorang project engineer, di mana kita bertugas untuk menyesuaikan semua planning-planning dimulai dari desainnya, kemudian timeline-nya, membentuk timeline-nya, terus gimana caranya kita bisa mencapai timeline-timeline tersebut agar sesuai dengan tanggal yang ditentukan di deadline gitu. Nah, itu dengan cara kita ngatur alat, ngatur unit-unit alat-alat besar, terus kita ngatur juga si supervisornya, kemudian kita ngatur juga prioritas mau kerjaan yang mana dulu. Nah, kalau project engineer ini tuh kebanyakan pekerjaannya seperti bikin parkiran truk-truk, kemudian jalan hauling, kemudian area clearing juga. Ini di foto yang sebelah kanan, pojok atas kanan itu adalah area clearing. Nah, itu bagian pekerjaan dari project juga. Jadi, mungkin ada yang bingung kenapa kok clearing masuknya bukan ke lingkungan, bukan ke enviro, tapi ke project. Nah, sebenarnya kalau project ini lebih ke sisi pengaturan timeline dan pengaturan alat dari clearing itu sendiri, dan yang mengatur supervisornya itu adalah si project engineer sendiri. Jadi dia lebih benar-benar kayak orang operasional gitu, ketimbang environmental engineer. Nah, kemudian aku mau jelasin untuk environmental engineer ini, dia lebih ke compliance untuk regulasi-regulasi lingkungan, seperti yang kalian mungkin udah pada pelajari juga di kebijakan lingkungan gitu kan, dari semua undang-undang. Jadi kalau untuk enviro sendiri ini, kita punya list undang-undang, list compliance. Nah, itulah tugas kita harus capai. Bagaimana caranya? Misalkan nih, kan ada, kalau di foto ini ada kolam. Nah, kolam itu adalah settling pond. Nah, settling point ini kan berarti harus mencapai compliance-nya, yaitu misalkan pH-nya harus 6-9. Nah, itu tugas kita gimana caranya. Kalau di tambang ini tuh lebih banyak menyesuaikan dengan lapangan ya, jadi nggak bisa seperti apa yang kita pelajari di DTL, di desain teknik lingkungan. Kalau pada masa aku, kita nggak bisa se-strict itu, karena kita menyesuaikan sama lingkungan. Jadi gimana caranya seorang enviro tuh mikirin pH-nya nih harus sesuai, entah bentuknya kah, atau di maintenance kah, atau ditambahin kapur, kayak gitu. Nah, itulah tugas enviro. Termasuk juga ke debu, habis itu ke emisi-emisi alat-alat berat, itu juga termasuk ke enviro. Nah, kemudian ini yang QA engineer ini berbeda jauh dari kedua di atas project dan enviro. Kalau QA sendiri, quality assurance,
ini lebih ke sistem dan dokumentasi manajemen di perusahaan sendiri. Jadi benar-benar komputer sih. Nah, ini emang agak aneh. Aku pegang 3 gini, cuma kita jadi belajar banyak. Nah, aku sih senangnya kerja di tambang ini kita belajar banyak banget. Nah, kalau QA sendiri ini, kita nih benar-benar kayak ngatur dokumentasi perusahaan, kemudian sistem perusahaan agar ketika nanti di audit ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 itu semua comply gitu secara sistemnya. Nah, itu tugas seorang QA. Oke, lanjut. Nah, oke, untuk kerja di tambang sendiri apa sih yang harus dimiliki khususnya kita ya lulusan teknik lingkungan. Kalau menurut aku, untuk pengetahuan sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ya, kalau boleh jujur nggak terlalu banyak ilmu dari S1 kita tuh yang kepake di tambang. Yang paling kepake ini 2 poin yang aku tulis, yaitu yang pertama dasar-dasar pengelolaan lingkungan, kayak misalnya pH tuh harusnya seperti apa, seberapa angka yang harusnya, kemudian gimana cara mencapainya. Berarti kan kalau asam harus tambah kapur, yang paling dasar-dasar seperti itu aja. Nah, kedua, kemudian dasar-dasar mekanika fluida, karena kita lebih banyak mengatur kayak water management, drainase, nah itu perlu juga nih. Cuma dasarnya banget sih menurut aku nggak perlu dalam-dalam banget gitu loh. Kayak cukup kita bisa tahu open channel tuh gimana cara ngitungnya, cara desainnya, nah itu udah cukup. Kemudian untuk soft skill sih lebih menurut aku untuk kerja di tambang itu lebih banyak diperlukan soft skill-nya. Terutama nomor 1 yang aku tulis di sini adalah harus tangguh dan lincah. Karena di tambang itu semuanya itu serba cepat. Apa yang kita desain hari ini akan dieksekusi sorenya. Jadi kita benar-benar harus pagi kita harus bisa desain, sore kita sudah bisa eksekusi di lapangan gitu. Jadi harus benar-benar lincah dan apa ya, tangguhnya itu karena orang lapangan kan pasti nggak gampang ya kita ngatur orang lapangan gitu kan. Apalagi kalau tambang ini yang mengeksekusi sendiri tuh bukan mesin, bukan komputer, tapi benar-benar manusia yang gerakin alat beratnya, kemudian manusia juga yang mengarahkan alat beratnya, atau kita sebut supervisor lapangan gitu. Kemudian nomor 2, pastinya kita harus punya jiwa leader, karena itu tadi kita harus ngatur orang-orang di lapangan, yang tentunya sifatnya aneh-aneh gitu kan. Kemudian yang nomor 3 ini mau belajar. Kalau aku sendiri sih karena itu tadi pengetahuan S1 teknik lingkungan kita tuh nggak terlalu banyak kepake. Makanya kita harus mau belajar karena banyak banget hal baru yang kita nggak pelajari di kuliah. Kemudian nomor 4 ini pasti sih di semua bidang profesi pasti kita butuh kemampuan problem solving gitu. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau kasih gambaran sedikit flowchart dari kegiatan tambang batu bara ya, khususnya kalau kan khususnya di batu bara. Nah, supaya kita tahu peranan teknik lingkungan tuh di mana sih. Nah, pertama ini kalau aku sendiri, TIS sendiri, ini kontraktor yang mengurusi cukup dari land clearing sampai ke dumping batu bara. Jadi dia nggak sampai pemuatan di ponton-ponton, tongkang-tongkang batu baranya, nggak sampai akhir kayak gitu. Dia cukup sampai dumping batu baranya. Nah, berarti kan ada peran teknik lingkungan itu di land clearing. Kemudian dari land clearing itu ada ketika ada di sini ada poin selanjutnya pemindahan tanah penutup. Nah, ini air kan pasti melimpah ke tanah penutupnya atau overburden yang biasanya disebut OB. Nah, itu melimpah nanti akan membawa air asam-asam. Nah, itu berarti kan air limbah, ada peran di situ juga. Kemudian dari pergerakan batu baranya juga ketika didumping juga atau dibuang ke tumpukannya itu pasti ada debu-debu yang mungkin berterbangan mengganggu lingkungan di sekitar. Kemudian dari situ juga pasti ada limbah air, limbah padat seperti itu. Nah, oke, ini gambaran umumnya aja, nanti bisa dipelajari sendiri untuk detailnya atau ntar bisa tanyakan. Di next saja. Oke. Ganti Kak? Udah ya? Ya, udah. Oke, untuk uniknya sendiri nih, kalau bekerja di tambang menurut aku sih, kalau aku sendiri berdasarkan pengalaman aku di kontraktor ya, karena kalau di owner tuh lebih beda. Jadi kalau di owner itu kemungkinan lebih santai daripada di kontraktor. Nah, ini pengalaman aku di kontraktor. Yang pertama, uniknya nih, kita semua bekerja dengan serba cepat dan menyesuaikan dengan alam. Seperti aku bilang tadi, kita mendesain tuh yang menyesuaikan dengan tanah, kemudian dengan air,
dengan lumpur. Jadi bukan dengan konkrit yang biasanya kita pelajarin di kuliah. Kalau kuliah kan biasanya kita tuh ngedesain kayak bener-bener trapesium, ya bentuknya trapesium karena kita bentuknya nanti konkrit gitu kan, pakai semen yang jelas gitu ukurannya bisa kita ukur. Sedangkan kalau ini tuh tanah gitu. Jadi kayak ya udah di lapangan kita sesuaikan aja dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian nomor 2 nih, bertemu banyak jenis orang. Jadi ya itu tadi, kita harus bisa beradaptasi dengan baik kalau ditambang karena orangnya berbagai macam banget, apalagi di Kalimantan kan kalau aku, tapi itu sih serunya, jadi kayak orang-orangnya tuh aneh-aneh, lucu-lucu, banyak cerita-cerita lucu juga ditambang. Nah, terus harus dibiasakan juga dengan tone berbicara yang keras kalau ditambang karena ya bapak-bapak keras semua kan kalau ditambang. Kemudian beban kerjanya tuh berat, jadi orang-orang di sana biasanya memang kalau berbicara keras-keras. Kemudian yang ketiga nih, waktu kerja dengan sistem roster. Menurut aku ini enak banget sih bekerja dengan sistem roster, karena kalau aku sendiri itu rosternya 4-2, 4 minggu kerja, 2 minggu aku cuti bisa ke Jakarta, bisa berlibur kemana-mana gitu. Kemudian nomor 4 nih, site adalah rumah kedua. Jadi benar-benar rumah kedua karena kita tuh tinggal bareng sama orang kantor, terus kita tidur bareng sama orang kantor, jadi benar-benar gak ada waktu di mana kita ada waktu sendiri gitu loh. Nah, itu udah kayak rumah kedua kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerja dengan alat berat itu tadi gitu. Kita nggak bekerja dengan mesin, kita nggak bekerja dengan komputer, tapi kita dengan alat-alat berat seperti yang ada di gambar aku ini ekskavator. Jadi kita ya biasanya kita ngatur-ngatur ekskavator ini gitu. Kemudian yang terakhir itu uniknya lagi, kita kalau aku sendiri itu pergi gelap, pulang gelap gitu. Jadi pergi tuh masih gelap jam 5 pagi, kemudian pulang pun udah gelap gitu jam 6. Jadi emang aku nggak pernah lihat matahari juga di tempat mesnya gitu. Itu uniknya sih. Oke, lanjut. Terakhir nih, suka dukanya. Kalau sukanya sendiri, lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman aku di kontraktor, sukanya adalah nomor 1. Ketika kerja, kita benar-benar kerja. Ketika cuti, kita benar-benar cuti. Jadi maksudnya adalah ketika 4 minggu kita kerja tadi, itu benar-benar kita kerja di situ, nggak ada weekend, nggak ada libur tanggal merah tuh dikit banget. Tanggal merah tuh cuma Lebaran sama Natal. Terus kerja tuh benar-benar ya udah kita seharian itu kerja, terus besok lagi kerja. Nah, ketika cuti kita benar-benar cuti nih, kita nggak diganggu karena di lapangan udah ada yang gantiin kita gitu. Kemudian nomor 2, banyak belajar hal baru itu tadi. Kemudian nomor 3, jenjang karir menurut aku sih cukup cepat ya kalau di kantor aku sendiri karena itu tadi fleksibel, kantornya fleksibel, kemudian lapangan juga fleksibel. Ketika bos sudah lihat kamu sudah bisa menguasai banyak hal, ya kayak aku tadi, aku udah mulai pindah ke project gitu. Kemudian nomor 4 nih, nah ini dia karena tadi tuh rosternya kita dapat libur 2 minggu, banyak waktu liburan gitu. Makanya aku juga banyak menggunakan waktu cuti aku ini untuk liburan, enaknya itu sih. Kemudian yang nomor 5 ini sukanya adalah teman kerja seperti keluarga sendiri itu tadi, kita harus bisa memposisikan teman-teman kantor kita itu sebagai keluarga sendiri karena udah rumah kedua kita. Kemudian sukanya lagi yang paling aku senengin sih, dari kerja di tambang ini uangnya lebih banyak bisa ditabung karena kita kerjanya di site kan, kita nggak ada keluar sama sekali, terus makan udah dibayarin di sana, terus transportasi nggak ada, jadi menurut aku lebih bisa hemat banyak gitu ketimbang kita kerja di kantor-kantor di Jakarta. Kemudian enaknya lagi kalau di kantor aku banyak yang mendapat sertifikasi dan training. Contohnya kalau di gambar pojok ini aku lagi training di working near high wall gitu. Jadi emang macem-macem banget training di tambang itu. Kemudian kalau untuk dukanya itu, nah ini nggak enaknya kita nggak bisa sering pulang, kayak ketemu teman susah, ketemu keluarga juga jarang. Bahkan kalau dihitung dari setahun itu kita lebih banyak di site, 2/3 hidup kita tuh di site gitu. Kemudian nomor 2 ini ketika kerja pas akhir-akhir roster sih udah rasanya lelah banget, udah kayak zombie. Pokoknya udah kadang udah nggak inget bentuk lagi deh, udah pokoknya pengen udah nunggu cuti aja gitu. Nah, terus nomor 3 nih, orang-orangnya keras. Tadi yang aku bilang tadi, orang-orangnya keras-keras. Kemudian nomor 4, jarang bisa memiliki waktu me time, karena pas pulang juga kita masih tinggal sama orang kantor gitu kan. Nah, biasanya gitu. Kemudian nomor 5 ini jauh dari perkotaan. Kalau aku sih posisinya jauh ya, site aku. Tapi ada beberapa site yang mungkin dekat. Kalau aku jauh, jarak ke kota itu 40 km. Kemudian, jadi kalau mau beli apa-apa ya susah gitu, harus dititip orang.
Nah, kemudian yang terakhir nih dukanya adalah sulit mengembangkan diri di luar aspek pekerjaan karena waktu itu tadi. Kalau aku sendiri kerja dari jam 6, berangkat dari mes itu jam 5, bangun jam 4 pagi, terus pulang itu pulang dari pitnya itu jam 6, jadi nyampe kamar tuh jam 7, belum kita mandi, belum kita meet catch up sama keluarga. Nah, itu benar-benar gak ada waktu aku di mana bisa kayak mungkin ikut webinar atau aku pengen nonton drama Korea, mungkin itu aku nggak bisa. Terus kayak ya paling ada waktu-waktu luang itu ya kita pakai buat ketemu sama keluarga sih, gitu aja paling. Nah, itu sih dukanya. Itu aja, sekian slide terakhir. Boleh di next. Nah, ya oke, itu aja. Nanti kalau misalkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar acara ini, bisa dihubungin aku di kontak ini. Oke. Oke, untuk termin pertama sudah selesai. Terima kasih sekali Kak Caca pemaparannya. Tadi cukup menarik banget lihat foto-foto Kak Caca. Oh maaf sebelumnya kalau misalnya ada suara berisik WFH. Adikku lagi les. Oh iya kebetulan Kak Caca berarti sekarang lagi WFH Kak? Aku lagi cuti kebetulan. Jadi Oh lagi berarti ini lagi yang 2 minggu roster itu ya Kak ya? Betul, lagi kosong banget. Oh tapi nanti kalau misalnya rosternya udah masuk lagi Kakak kembali ke site atau gimana Kak? Ya, Karena pandemi ini. Jadi karena aku posisinya lapangan banget, nggak bisa sih WFH. Tapi ada beberapa orang yang di kantor aku bisa WFH karena mungkin kebetulan pekerjaannya bisa dikerjakan secara remote ya. Kalau aku kebetulan kan harus ngecek lapangan. Nah, aku memang kalau misalkan walaupun lagi pandemi gini tetap harus balik ke site nanti setelah 2 minggu cuti gitu. Wah, oke, siap. Semoga Kak Caca dalam kesehatan selalu ya, Kak ya. Amin. Nah, Amin. Kak Caca terima kasih untuk sharingnya karena aku mau Oke. ngingetin lagi nih ke teman-teman sekalian mau sebenarnya acara ini santai banget dan kenapa sih tujuan pertama kali diadakan acara kita ingin tahu sebenarnya secara praktisi teknik lingkungan tuh nanti job desk-nya sedetail apa sih gitu kan karena aku kayak pernah di waktu di acara pembukaan acara ini season pertama waktu itu kita ngebahasnya tentang ini Kak tentang legacy tentang legal policy making kalau nggak salah di yang sesi pertama ini kan Envtalk 2 di Envtalk 1 aku kayak cerita gitu sebenarnya kalau ada stigma atau pandangan anak teknik lingkungan tuh TL tipis lebar gitu kan sebenarnya bisa nggak sih hands on sesuatu yang sangat detail sedangkan kita mungkin khususnya untuk angkatan 18 atau di sini juga ada angkatan 19 kita belum punya gambaran tapi tadi ngelihat Kak Caca bisa dapet posisi dan berkarya di tiga posisi yang berbeda dan ada unik ya masing-masing dari project engineer sampai environment engineer dan QA engineer itu emang menunjukkan kalau sebenarnya dunia kerja sedinamis itu dan harusnya anak TL ada posisi plusnya ya karena kita udah kebiasaan dapat berbagai hal jadi mungkin itu poin plusnya nanti ketika kalau emang mau masuk di bidang terkait ya Kak ya. Betul banget. Kayak menurut aku kerja sih sedinamis itu kayak kuliah nggak perlu pusing-pusing mikir, aduh nanti kerja bisa nggak sih kesini? Bisa pasti. Oke, terima kasih banyak Kak Caca. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke termin kedua. Di termin kedua itu ada Kak Dinai. Kak Dinai udah bareng kita kah? Kak Priscila? Udah. Oke, udah ya Kak. Maaf ya Kak sebelumnya ini ada suara berisik di rumah. Oh, bagus banget. Jadi kayak lagi di mana gitu. Oke Kak. Share screen-nya mau dengan kakak atau dengan aku? Boleh, kamu aja Bel. Boleh aku ya? Oke, siap. Sebentar ya Kak. Oke. Lagi dibuka di aplikasi PowerPoint. Udah muncul ya Kak? Dia lagi loading.
Oke, itu. Bisa di slideshow aja. Oke. Oke, Kak. Udah jelas ya? Udah, oke. Oke. Oke, aku langsung aja kali ya. Biar nggak terlalu lama juga. Oke, yang awal dulu nggak apa-apa. Oh, oke, nggak apa-apa, ini aja. Oke, aku langsung aja kali ngenalin diri ya. Perkenalkan namaku Priscilla Andini. Aku biasa panggil Dina ya. Aku teknik lingkungan di angkatan 2011. Oke, ini untuk sekilas di self introduction-nya. Jadi aku masuk tahun 2011, graduated di Juli 2015. Aku aktif di HMTL, tapi lebih aktif lagi di MBWG. Ya. Kemudian untuk final defense-nya, topikku pengolahan limbah padat domestik menggunakan anaerobic digester skala pilot. Kebetulan ini untuk reaktornya, untuk penelitiannya semua aku di ITB Jatinangor, jadi sempat bolak-balik juga dari Bandung ke Jatinangor. Waktu itu ITB Jatinangor baru banget establish, baru banget jadi kayak emang masih sepi, masih inilah. Oke, kemudian untuk aku lulus di tahun 2015 di bulan Juli, alhamdulillah langsung lamar-lamar kerja segala macam. Di 2015 di bulan Septembernya aku di Jakarta karena kebetulan memang sebenarnya emang aku udah pengennya lapangan, cuma waktu itu kondisi migas, kondisi minyak, kondisi batu bara tuh lagi jelek banget tahun 2015. Jadi benar-benar nggak ada vacancy sama sekali, jadi benar-benar bingung kemana nih, mau kerja di mana, dan tetap mau lapangan tapi nggak ada yang buka, ibaratnya kayak gitu. Terus alhamdulillah adalah aku tetap masih di bidang lingkungan. Aku di Jakarta, di SCBD, kebetulan tuh ada pengelola kawasan. Jadi kalau kawasan SCBD itu, perkantoran itu, dia tuh dikelola sama satu company. Nah, kebetulan aku di situ, dan aku di staff environment-nya. Waktu itu aku masih staff, aku 2 tahun di Danayasa, di SCBD Jakarta. Kemudian di tahun 2017 itu udah membaik banget, tiba-tiba kayak batu bara udah bagus, minyak udah bagus, tiba-tiba open vacancy di mana-mana. Aku langsung nyari-nyari, bener-bener aku langsung kayak aku pengen lapangan kan. Jadi ya udah, alhamdulillah ada satu kontraktor tambang yang buka, dan itu kontraktor asing. Itu PT TIS Contractors Indonesia. Itu di tahun 2017. Bel boleh dipin nggak tadi share screen-nya? Kayaknya keganti nih. Halo Bel. Oke, kalau nggak aku aja share deh, bentar. Wait. Oke, tadi agak error sedikit, tapi nggak apa-apa, bentar. Bel, jadinya aku yang share aja ya, ini ya. Boleh. Maaf sekali ya, Kak. Nggak apa-apa. Ini aku share aja jadi ya, nggak apa-apa ya. Thank you. Jadi langsung aja aku lanjutin tadi. Jadi tahun 2017 aku dapat di TIS, alhamdulillah dapat di situ. Ini tuh perusahaan sama Caca tadi. Jadi memang kita di satu company yang sama, cuma kita beda site di kota yang sama, tapi site-nya sebelahan gitu. Itu tahun 2017. Aku 3 tahun di TIS, dan itu langsung di site, di lapangan, sesuai emang yang aku pengen. Di situ aku environmental engineer. Kurang lebih scope kerjanya sama kayak Caca tadi, karena memang entah gimana di TIS itu palu gak ada ya, kayak apa lo mau gue ada. Jadi emang kita ngurusin environment, kita ngurusin quality, itu masih di sistem, dan kita ngurusin lapangan. Dan aku juga waktu itu ngurusin project juga. Nah, di sini aku 3 tahun di TIS, kemudian aku baru banget pindah di perusahaan tambang juga, tapi aku di tambang nikel sekarang. Aku nyari pengalaman lagi sih sebenarnya jatuhnya. Dan alhamdulillah di situ aku ada kenaikan ini ya, untuk posisi. Jadi dengan background aku, dengan pengalaman aku, sekarang aku di tambang nikel, di head office, aku sekarang ngurusin site. Kalau dulu aku di site,
3 tahun diurusin sama head office karena aku yang di head office. Jadi sekarang untuk posisiku sendiri kemarin dari engineer environmental di TIS, sekarang aku di senior engineer untuk environmental ya, untuk compliance and monitoring. Dan di sini untuk sertifikasi sendiri, benar kata Caca tadi, kita dapat banyak banget kesempatan ya untuk lebih ke self development. Jadi di situ kita dapat sertifikasi banyak banget. Nah, ini yang aku udah achieve juga salah duanya yang menurutku paling berkontribusi yaitu sertifikasi lead auditor untuk 9001 dan lead auditor untuk 14.000. Karena di sini untuk lingkungan sendiri environment kita nggak cuma ngurus lapangan tapi kita juga di sistem. Nanti akan aku jelasin juga sih di slide selanjutnya. Boleh langsung aja Bel? Aku ya sekarang, sorry. Oke, wait. Oke, sekarang kenapa mining? Why mining? Kayak mungkin mindset zaman dulu kita ya cewek-cewek di TL tuh mungkin nggak semua yang mau kerja di lapangan, bahkan terutama aku. Tapi karena udah sekian lama, terus kayak banyak materi-materi juga tentang tambang. Aku juga punya beberapa teman anak tambang. Kita banyak sharing thoughts, kita banyak cerita-cerita. Akhirnya di situ aku tertrigger untuk oke, aku pengen banget gitu. Kita bisa berkontribusi kok anak-anak lingkungan. Justru kita ibaratnya kayak nutupin teman-teman kita yang ditambang, ibaratnya kayak gitu, dan itu bisa, dan itu kita sangat berkontribusi. Jadi itu salah satu motivasi aku kenapa aku pengen ditambang. Oke. Dan kebetulan juga karena ada opportunity di situ, jadi aku ambil aja. Oke, next ya. Di sini untuk tambang itu sendiri, apa sih yang aku harus punya? Bahkan di awal pun aku nggak punya background tambang sama sekali. Dan jujur di kuliah pun aku nggak ngambil lintam, aku nggak ambil lingkungan tambang. Tapi emang benar-benar di sini karena kita punya basic system ya, kita ngerti untuk sistem environment dari segi sistemnya. Jadi untuk lapangan pun tinggal implementasi, ibaratnya gitu. Aku pun banyak belajar. Jadi dengan aku mau ambil opportunity itu, aku langsung terjun ke lapangan. Aku langsung ibaratnya kalau kita mau berenang kita harus nyelam dulu supaya kita bisa berenang. Jadi di situ aku di lapangan pun baru langsung sambil belajar. Dan itu bisa banget. Dan itu lebih enak ya dibanding kita kayak cuma tahu teori, kita cuma tahu segala macam. Kalau di lapangan kita benar-benar langsung implementasi. Kita problem solving kita juga langsung bisa diimplementasiin di lapangan. Nah ini aku sama Caca itu juga di pit yang tambang batu bara yang terbuka, karena ada dua macam kalau tambang. Itu ada yang underground, ada yang terbuka. Nah kalau terbuka ini kita punya musuhnya tambang terbuka itu air. Dan itu kan kita banget ya, maksudnya TL banget, jadi memang kontribusi kita tuh banyak banget di sini. Oke, ini aku jelasin. Jadi challenge-nya ini, yang pertama disturb area, land acquisition, soil stabilization. Jadi ini lebih ke ini. Jadi ibaratnya orang tambang, anak-anak tambang itu kan, mereka mau ngambil si batu baranya itu kan di bawah. Gimana caranya? Mereka tuh nge-clearing area. Mereka nge-disturb area. Semuanya di-clearing, semuanya digundulin. Habis itu lahan itu ya dibeli ibaratnya kan gitu kan, supaya mereka bisa digundulin ibarat kayak gitu. Terus apalagi yang keganggu soilnya, lahannya, kestabilan lereng itu sangat terganggu karena ya ibaratnya pohon-pohonnya udah nggak ada kan di situ. Nah oke. Nanti akan kelihatan lagi di mana kontribusinya TL di situ. Nah oke, selanjutnya air yang tadi aku jelasin. Air hujan itu bisa menyebabkan satu banjir, karena kalau tambang terbuka kayak gini, dia modalnya airnya kan tertampung. Dan kita itu sebagai orang lingkungan, kita orang TL itu harus memastikan si air-air ini, musuh-musuhnya tambang terbuka kayak gini, itu nggak langsung masuk ke perairan, ke badan air. Dia nggak boleh, bahkan itu ketat banget. Bahkan di Kalimantan pun ya, untuk untuk area bukan di kota, itu tuh seketat itu. Jadi kita sama sekali nggak boleh. Ibaratnya nih air harus ditampung dulu nih di dalam tambang, dan kita punya pengolahan, baru itu boleh dikeluarin. Dan itu pun pemantauannya 24 jam. Kemudian ada lagi yang paling ibaratnya kalau di batu bara, apa sih yang paling hits itu yellow boy. Kalau udah pernah dengar, itu air asam tambang. Karena memang si batuan penutup ini, dia akan sangat bereaksi dengan air, itu menghasilkan si air asam tambang tadi. Jadi itu challenge untuk di open pit mining. Oke, ini contohnya juga. Ini area tambang yang udah, ibaratnya dia udah bolong, habis itu dia keisi air. Nah ini, dulu masih boleh sebenarnya itu menghasilkan si kolam-kolam kayak gini. Cuma terus kayaknya ada peraturan baru untuk sekarang itu nggak dibolehin lagi, ada lubang-lubang tambang kayak lubang bekas tambang. Ya oke. Lanjut ya. Jadi ngapain sih kita tuh orang-orang TL? Justru kita tuh di end proses. Sebenarnya kita di awal proses dan di akhir orang-orang TL. Awal tuh ngapain? Jadi gini, pas mereka mau buka lahan segala macam, mereka nggak boleh aneh-aneh. Jadi kita yang harus memastikan mereka sesuai dengan regulasi yang ada.
yaitu regulasi lingkungan, karena ini sensitif banget, lingkungan itu sensitif banget kalau ditambang. Kemudian pada operasional, nggak boleh juga nih teman-teman kita nih, orang-orang tambang yang operasional di lapangan itu tidak memperhatikan lah ibaratnya prosesnya si air asam tambang itu. Kemudian di akhir, kita yang nutupin ibaratnya dosa-dosa mereka. Kita yang melakukan rehabilitasi, kita mengembalikan lagi bentuk dan fungsi lahan yang sudah mereka ganggu, ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya rehabilitasi di sini kita nggak bisa tuh ngebalikin lagi ke bentuk awal, nggak bisa. Jadi memang kita cuma mengembalikan ke fungsi awal. Sebenarnya tuh orang TL tuh di situ. Jadi kita tuh semuanya, kita tuh ngatur airnya, kita ngatur juga untuk tanahnya, untuk segala macam. Oke, nah di sini ada contohnya juga. Desain untuk kalau kita mau nutup lagi si tambang itu tuh ada cara-caranya ibaratnya gitu. Dan di sini kita tuh bukan kayak terima jadi, enggak. Kita harus kontrol, bahkan teman-teman main engineer kita nih, teman-teman anak-anak tambang, itu kita kontrol karena kita harus ngasih tahu ke mereka juga harusnya seperti apa. Terus batuan-batuan yang bisa bereaksi itu seperti apa. Kita tuh punya desain. Nggak boleh yang bisa ketebalannya harus segini, ketebalannya terlalu tipis nggak bisa. Pokoknya banyak banget koordinasi antara kita anak TL dengan anak tambang kalau di perusahaan tambang kayak gini ya. Nah, ini contohnya nih ya. Oke. Kemudian ini kuncinya. Kalau untuk tambang terbuka, dan itu paling banyak ya kalau di Kalimantan, tambang terbuka itu kan musuh kita tadi air. Nah, airnya itu tuh nggak boleh banget langsung keluar. Jadi di sini kita punya kolam. Sederhana banget pengolahannya, treatmentnya cuma dengan menggunakan waktu retensi. Ya, jadi gimana caranya sih pH yang sangat asam itu dan airnya itu keruh banget, gimana caranya supaya mereka itu sesuai dengan baku mutu dan boleh keluar ke sungai. Karena kenapa sensitif banget kalau di Kalimantan, karena rata-rata memang orang itu benar-benar langsung pakai si air sungai itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi kalau kuning sedikit atau keruh sedikit, udah bisa-bisa kita yang kerja di tambang ini bisa-bisa di stop. Jadi emang kita benar-benar sangat ini banget sih, harus dijaga banget. Nah, kita nih orang-orang TL ini yang benar-benar sangat ngejaga. Dan di sini pengawasannya untuk treatment ini 24 jam. Jadi kenapa dia bisa dari warnanya kuning sampai warnanya bisa sebiru ini tuh karena kita kasih ada kapur dan tawas juga ya. Supaya dia netral pH-nya, kemudian untuk tawasnya supaya dia ngegumpal lagi. Jadi TSS-nya turun untuk suspended solidnya. Sesederhana itu. Jadi sebenarnya tambang itu cuma airnya itu kita olah sesederhana ini, tapi di sini juga ada desain ya, maksudnya kalau lebih rinci lagi ada desainnya lagi, kayak kolamnya harus seberapa kompartemennya, kemudian waktu retensinya harus berapa, laju alirnya harus seberapa, segala macam itu tuh ada desainnya lah. Oke. Kemudian ini, jadi selain airnya tadi, nah area-area yang bolong-bolong itu tadi itu juga harus ditutup. Kita melakukan rehabilitasi dan itu juga masuk di responsibility-nya kita sebagai orang TL. Jadi kita memastikan nih teman-teman kita nih yang udah ngegali tambang itu mereka harus mau nutup lagi dan itu comply, ada peraturannya. Jadi di sini mereka yang nimbun ibaratnya, mereka yang nimbun kan, habis itu mereka bentuk lagi yang rapih. Kemudian kita juga mastiin untuk soilnya itu dihampar lagi supaya kita bisa tanamin lagi supaya balik lagi hijau. Gampangnya gitu intinya konsep ininya. Jadi kita yang sampai akhir end proses tuh kita. Dan ya kita memastikan seluruh proses dari awal sampai operasional sampai akhir pasca tambang itu semua tuh comply dengan peraturan. Jadi kita, aku pun di sini dari awal mungkin aku nggak terlalu aware ya dengan peraturan-peraturan tambang, dengan ini segala macam, tapi semenjak di sini aku jadi kayak tahu banget, oh ini toh ternyata yang ngejaga si ini loh parameter-parameternya kayak gitu kurang lebih. Nah, ini juga salah satu contoh, ini yang di kanan ini, yang soil yang coklat-coklat ini tuh area yang udah ditutup. Jadi dulu nih ini tuh bolong si tambang itu, jadi itu ditutup. Nah, ini tuh kita yang atur, anak-anak TL nih yang harus memastikan ini tuh bagus, nggak ada retakan, airnya juga nggak ponding, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita kontrol supaya area ini bisa ditanamin lagi, gitu. Nah, ini juga yang foto yang sebelah kiri ini, kebetulan ada anggota juga di sini, ini area clearing. Jadi ini area bukaan. Jadi yang pada saat kita mau mulai tambang, nah dari awal ini aja kita tuh udah anak-anak TL tuh udah mantau. Jadi supaya mereka nggak semena-mena, pohonnya nggak main ditebang. Bahkan untuk TIS sendiri, kebetulan ya emang karena perusahaannya sih, jadi punya persyaratan kayak pohon yang diameternya tuh gede banget tuh nggak boleh pakai alat dorong karena itu nggak safety. Jadi harus pakai manual, pakai chainsaw. Kalau yang kecil-kecil bisa didorong sama dozer. Pokoknya gitu-gitu dan itu kita yang ngatur. Karena ada peraturan juga tentang hutan. Jadi
sebenarnya gimana sih yang boleh dikerjain gitu-gitunya segala macam. Kemudian untuk yang kanan ini proses ini spreading untuk rehabilitasi. Gitu. Ini sih contoh foto. Ini kebetulan untuk foto-fotonya semua aku yang ambil selama aku di sana gitu. Oke, nah ini narsis sedikit. Jadi anak cewek, maksudnya anak TL itu mindsetnya udah nggak ada, bener kayak tadi kalian bilang, Caca juga bilang ya, nggak ada tuh anak perempuan tuh nggak boleh ditambah, nggak ada. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Bahkan kita tuh udah sangat dilihat ya, karena beda dari segi approaching dan segala macam. Di situ aku benar-benar belajar sih untuk soft skill. Karena gini, ada benefitnya kita sebagai perempuan. Tapi sebenarnya gini, nggak boleh dijadiin ini juga ya. Tapi kita sebagai perempuan tuh ada advantage karena orang lebih dengar sama kita. Dan kita lebih telaten, ya kan? Kita lebih apa ya? Ada benefitnya lah di situ. Jadi enak gitu kalau kita mau kerjaan di lapangan pun kita ibaratnya ya dilindungin gitu sama mereka karena kita perempuan. Tapi tetap sih kebetulan untuk diptis ini nggak ada sama sekali diskriminasi segala macam. Bahkan maksudnya untuk jenjang karir pun ada untuk perempuan. Maksudnya di sini aku pun bisa sampai ke tahap senior pun karena memang emansipasi itu, maksudnya udah nggak ada lagi deh cewek tuh nggak bisa, cewek tuh nggak boleh lapangan, cewek tuh nggak akan ada punya posisi, itu nggak. Sekarang sih udah nggak. Jadi maksudnya gini, kalau memang kalian ada minat gitu untuk ke lapangan gitu, ke tambang salah satunya, aku bisa kasih insight sih yang maksudnya lebih ke ya nggak apa-apa, nggak usah takut, cobain aja dulu, dan itu menyenangkan gitu. Dan ini kayak kita lihat sendiri, bukannya cowok semua gitu, cewek juga banyak. Bahkan walaupun kayak tadi sistem roster, tapi kita tuh sama-sama ibaratnya kesepian bareng gitu di site. Jadi kita bisa ngopi bareng sama teman-teman yang seperjuangan, walaupun kita Senin sampai Minggu kerja dari jam 6 pagi sampai 6 sore itu nonstop. Tapi enak aja asal kita nikmatin, sama kita kerjaan kita nikmatin ya. Dan itu kita ya maksudnya lebih ke ya kerja itu ibadah, ibaratnya mikir aja kayak gitu. Ya insya Allah sih kayak semuanya lancar gitu. Ini salah satu foto-foto. Kebetulan kalau untuk di tempatku sekarang, karena aku masih WFH, jadi aku nggak bisa ngasih foto-foto. Jadi ini aja yang aku kasih gambaran soal tambang, khususnya untuk di Batubara selama 3 tahun terakhir aku di TIS, di Kalimantan. Dan itu priceless. Dan ya itu sih, semoga sih bisa memberikan ini ya, insight kepada semua teman-teman, kayak pandangan, kayak sebenarnya jangan takut gitu untuk di lapangan, bahkan kita bisa survive di lapangan. Aku pun sama Caca beberapa kali kita ketemu di kota yang sama. Jadi untuk sekedar catching up lah, sama-sama anak TL, ITB juga. Terus ya udah kita ini, dan ya seru sih kalau dari aku. Ini contoh-contohnya, bahkan aku nggak ini Caca, hai Caca. Bahkan aku pun di sini karena kita lapangan, mereka tuh nggak yang kalian nggak boleh nyetir, enggak. Bahkan aku dapat SIM tambang juga untuk aku bawa mobil kemana-mana di tambang. Itu nggak ada banget diskriminasinya sekarang. Zaman udah benar-benar berubah, dan ya I'm so thankful about that sih, karena udah oke banget sih, udah beda banget sama zaman dulu. Dan ini kebetulan juga nih ada foto-foto juga, kayak ini tempat campku yang ya alhamdulillah ada kolam renangnya, ada tempat karaoke, ada segala macam. Jadi memang ya udah kita di situ nggak keluar uang, terus ya kita bisa nikmatin fasilitas aja yang ada gitu. Ya udah, kerja juga bisa fokus, nanti pas 2 minggu cuti kita bisa liburan kemana-mana, terserah. Aku sih gitu kerjaannya. Sebelum aku balik ke Jakarta ya udah aku kayak pasti liburan dulu. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, Bel, Kak sorry kalau Dinari. kemana. Nggak apa-apa Kak, serius asik banget tadi ngedengerinnya. Sebenarnya anak TL di tambang tuh nggak semerta-merta kan kadang-kadang suka, mungkin nggak sih anak TL merasa bersalah ketika masuk tambang, ketika lihat land clearing, sedangkan kita kan suka berbicara konservasi gitu, tapi ternyata ada perspektif lain yang memang we can be the one who helps gitu ya, karena kan banyak juga persepsi melihat lingkungan, ada yang mungkin lebih ke ekosentris, ada yang antroposen gitu kan, tapi di sini dilihat ya bahwa dalam aspek teknik dan dari penutupan, mulai dari saluran acid mine dan segala macam, anak TL berperan sekali. Berarti ini juga PR untuk angkatan 2019 ya, karena akan baru masuk tuh, berarti akan melewati Mektan, berarti kepake banget ya Kak ya dulu. Lumayan. Karena ada cukup tanah-tanahnya, itu salah satu mata kuliah yang kita belajar tanah-tanah cukup detail, karena itu berarti sekalian review-review ya kalau emang mau masuk ke dunia mining. Nah, tapi aku tambah dikit aja sih, Bel. Boleh, Kak. Oke. Emang sih benar teori-teori pas kuliah itu emang kepake banget, tapi jangan takut. Benar-benar waktu kita kerja, itu juga kita masih bisa belajar di situ. Bahkan aku ketemu banyak teman-teman yang dari teknik tambang, teknik yang lain tuh malah
ilmunya lebih banyak banget dan langsung kita tahu implementasinya. Sebenarnya itu sih. Dan untuk untuk kita sendiri orang-orang TL, aku nggak tahu kalian udah pada nonton belum ya, zaman dulu tuh ada seksi killer yang kayak tambang tuh negatif banget ya kan. Tapi sebenarnya percaya deh, kita tuh bisa jadi semacam hero-nya di sini karena kita justru dengan kita tahu, maksudnya aku pun merasa bersalah, aku melihat sendiri, maksudnya pohonnya semua ditebang segala macam, tapi itu malah jadi motivasi kayak ini harus benar lagi gitu loh. Kita nggak bisa semena-mena, kita nggak bisa ngebiarin mereka melakukan kesalahan, ibaratnya ya, kesalahan terus-menerus dan tidak terkontrol. Justru di situ peran kita, anak-anak TL. Jadi, kerasa banget sih dari awal sampai proses, sampai akhir tuh benar-benar kita tuh sangat nge-maintain itu, gitu sebenarnya. Jadi menarik, kalau menurutku ini menarik. Jadi oke, memang guilty feeling-nya itu ada, tapi di saat kita udah bisa ngebantu mereka untuk di jalan yang benar, di right path, itu kita juga ada rasa grateful-nya juga gitu, kayak ya udah kita masih bisa gitu walaupun kita di tempat kayak gini, tapi ya salah satu bentuk ibadahnya kita ya seperti ini dengan mengimplementasikan ilmu, dan kita juga mendedikasikan kayak kita mau ya ini bener lagi gitu tracknya, ya udah bisa gitu. Dan itu anak TL bener-bener berperan penting banget sih di ini, karena kita lebih ke pengendalian pencemaran kan di semua core bisnis apapun. Aku udah ngerasain, maksudnya di kota, untuk yang kota, dan itu untuk yang di Kalimantan, untuk yang tambang, itu memang kita tuh megang kunci dalam pengendalian pencemaran sih di situ. Oke, terima kasih sekali buat Kak Dina ya. Berarti Nah, sekarang kita masuk ke termin ketiga, ada dari, nah yang ini karena tadi 2 dari mining, berarti yang sekarang dari oil and gas. Nah, ada Kak Rahmi. Kak Rahmi apa udah bareng bersama kita di sini? Ya, halo. Halo, Kak Rahmi. Halo. Ya. Kak Rahmi, Oke, berarti ini share screen video ya? Oh iya, boleh. Oke. Oh iya, untuk tadi buat Dina sama Kak Caca sebenarnya udah ada banyak banget pertanyaan, tapi di kolom chat, dan ketika dilihat-lihat cukup spesifik ya pertanyaannya untuk jenis industri tertentu. Jadi mungkin bisa dibalas aja kolom chatnya dengan setting everyone agar bisa terbasa. Nanti kalau misalnya kita ada sisa waktu di akhir, boleh banget untuk masuk pertanyaan. Halo Kak Rahmi. Halo, oke. Udah bisa mulai ya? Oke. Aku share screening. Oke, siap. Udah kelihatan ya? Oke, sudah. Oke, perkenalkan semuanya. Selamat siang. Selamat sore adik-adik. Sebelumnya saya mohon maaf dulu untuk slide-nya. Saya buatnya mendadak banget. Kebetulan di tempat saya bekerja lagi ada project yang cukup urgent. Ada pengeboran sumur baru. Jadi akhir-akhir ini kita masih meeting. Tadi saya juga masih meeting. Dan kebetulan karena kita di remote area, tadi ada pekerja yang teridentifikasi COVID, jadi perlu segera melakukan emergency contingency plan-nya. Jadi mungkin maaf kalau slide-nya masih kurang ya dari yang Kak Dina sama Caca tadi share. Malah kita yang minta maaf ya Kak di tengah-tengah kesibukan. Oke, kita mulai aja. Saya mau perkenalkan diri. Saya Rahmi, angkatan 2012. Ini bisa dibilang sejarah perjalanan saya dari lulus sampai ke sekarang. Jadi sebenarnya kenapa sih saya milih di oil and gas? Simpel aja, dari zaman saya kerja praktik, saya kebetulan langsung terjun ke oil and gas di bagian Vaiko Indonesia. Sekarang udah jadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga, karena dia sudah diambil oleh Pertamina. Waktu itu begitu join langsung ke Departemen HSE. Setelah saya lulus, saya langsung mengikuti program Parentis program di Eni Indonesia. Ini perusahaan oil and gas juga. Dia dari Italia, dan kebetulan ada proyek barunya di Muara Bakau. Itu ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Timur, sorry. Kemudian setelah itu sekitar 7 bulan, saya lanjut lagi ke PT Pertamina Gas. Ini di bagian Environmental Monitoring and Compliance sebagai HSE lagi. Cuma beda unit bisnis. Kalau tadi Eni Indonesia itu bagian hulunya migas, kalau PT Pertamina Gas ini midstream. Jadi kayak transportasi gas. Nah, kemudian setelah 1 tahun, saya berpindah lagi ke Star Energy Kakap Limited. Lapangannya ada di Laut Natuna.
di laut terluar Indonesia sebagai safety engineering. Jadi cukup ini ya, kalau bisa dilihat, kalau secara garis besar anak TL tuh bisa ke environment, bisa ke safety juga, bisa nanti ada namanya OHIH, kalau di migas tuh OHIH cukup laku juga gitu. Ini secara garis besar. Kemudian kenapa sih saya memilih oil and gas? Sebenarnya simple aja sih, karena kebetulan waktu itu opportunity-nya memang adanya di oil and gas. Dan lebih gampangnya lagi, waktu itu emang kerja praktek saya emang udah di oil and gas, jadi saya pikir kenapa nggak lanjut aja di oil and gas. Kemudian pada tahun 2014 itu, industri oil and gas tuh sangat menarik ya, karena bisa kita lihat harga crude oil waktu itu sampai 120 US dollar. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat tabel harga di sini, waktu di tahun 2014 itu nilai crude oil itu cukup tinggi. Nah, namun seiring berjalannya waktu, karena adanya isu-isu politik dari OPEC, terus adanya shale oil-nya punya Amerika, jadi minyak yang ada di pasaran itu makin banyak, jadi harganya semakin murah. Nah, makanya harga minyak terus menurun. Bahkan di pandemi COVID kemarin, harga minyak sempat dinilai minus. Jadi bisa dibilang sih udah nggak terlalu menarik lagi ya industrinya, seperti itu. Nah, selain itu juga karena di industri migas ini saya banyak berhubungan sama stakeholder. Stakeholder itu kayak dinas lingkungan hidup, kemudian partner-partner dari tempat kerja saya. Misalnya kalau saya tadi di ENI, saya punya holdingnya di Italia, jadi saya suka berhubungan sama holding yang di Italia. Terus kemudian stakeholder pemerintah, SKK Migas, kemudian dinas-dinas lingkungan hidup, KLHK, itu juga banyak berhubungan dengan mereka, dan kayak belajar negosiasi juga sama mereka. Selain itu, kalau di migas saya juga tertariknya, bukannya saya menyepelekan industri lain, karena sejujurnya saya juga belum pernah ke industri lain. Tapi selama saya di migas itu, kita banyak menggunakan standar-standar internasional, terutama bagian safety-nya ya. Jadi kita sering mengacu kepada NIOSH, OSHA, EPA. Jadi kalau untuk belajar tuh memang menurut saya, selama saya di migas sih sangat sangat bagus sekali seperti itu, karena standar safety kita tuh juga nggak main-main seperti itu. Kemudian ini untuk mendukung minat kalian, kalau misalnya kalian pingin berkarir di oil and gas, sebenarnya kan tadi saya bilang juga tergantung dari opportunity juga yang ada sekarang. Kalau kita lihat industri sekarang kan, mungkin oil and gas udah nggak terlalu semenarik kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, karena yang tadi saya cerita, nilai minyak udah turun di angka 30 ya tadi, per hari ini harganya di 43 US dollar per barel. Jadi mungkin sudah tidak semenarik itu, tapi kalau misalnya memang kalian masih minat, bisa dimulai dari kerja praktik di oil and gas, kemudian bisa juga tema tugas akhirnya, waktu itu saya juga ngambil tentang oil and gas. Kemudian koneksi, ini menurut saya cukup penting juga. Kalau misalnya kalian ada kenalan, terutama alumni yang ada di oil and gas, juga bisa mulai dibina hubungannya. Kemudian juga pemilihan mata kuliah, ini juga sangat penting. Waktu itu, karena saya kerja prakteknya di oil and gas, jadi saya pingin nih kerjanya di oil and gas, makanya saya ngambil mata kuliah anak minyak waktu itu, namanya pengelolaan lingkungan operasi migas. Itu mata kuliahnya menurut saya lebih detail yang daripada di TL sendiri, terutama untuk proper. Jadi kalau kalian mengenal proper, itu sangat dicari sih untuk saat ini ya. Kalau aku kan kebetulan di operator migas, bukan di service company-nya. Jadi kita tuh lagi berlomba-lomba untuk mengejar proper ini. Jadi mata kuliah proper itu aku dapetin waktu aku ngambil pengelolaan lingkungan operasi migas di mata kuliahnya anak teknik perminyakan. Kemudian aku juga ngambil bioremediasi, kemudian manajemen lingkungan yang terkait sistem manajemen seperti ISO 14001, OSHA 18001 yang udah migrasi ke ISO 45001. Itu sekarang jujur sangat dicari-cari oleh banyak tempat kerja, dan lebih umum kan kalau kalian mengetahui itu. Jadi kalau mau untuk crossing industri itu lebih mudah, seperti itu. Kemudian ini adalah profesi saya di Star Energy sendiri. Saya itu sebagai Safety and Occupational Health Engineer, tapi juga merangkap sebagai environment, karena di tempat saya environment-nya kurang orang, jadi itu udah biasa ya di tempat kerja, kayak kalian sebenarnya tayangnya safety, tapi disuruh kerjaan lain tuh udah hal yang cukup biasa. Jadi kalau misalnya
anak TL tuh sebagai safety dan engineer tuh ngapain aja sih di migas. Itu kita memastikan nih standar atau prosedur yang kita pakai itu sesuai. Misalnya kalau monitoring lingkungan tuh kayak produce water-nya, emisinya, kemudian limbah domestik, limbah B3, karena kebetulan saya di offshore, tengah laut, itu treatment untuk pengangkutan limbah B3-nya juga ada cara khususnya. Terus untuk migas kan banyak tuh peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang spesifik ke migas. Nah, itu juga disesuaikan dengan standar-standar itu. Dan kalau misalnya migas, kita kan atasannya SKK migas ya. Jadi kalau saya seperti Star Energy, kemudian Exxon, British Petroleum, itu kan disebutnya KKS, K3S, dan dikepalai oleh SKK migas. Jadi kayak setiap bulan tuh kita selalu ada HSE breakfast meeting untuk terus mengupdate prosedur-prosedur, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Jadi kayak sharing seasonnya tuh lebih banyak gitu. Kemudian kita juga menyiapkan HSE performance report, misalnya kayak monitoring environment bulanan, kemudian safety statistik, kecelakaan kerja, jam kerja selamat, seperti itu kita menyiapkan reportnya. Kemudian pasti kalau kalian di HSE, terutama di migas, itu akan sering berhubungan dengan sistem manajemen HSE yang tadi saya sudah jelaskan, ISO 14001 dan ISO 45001. Jadi waktu zaman kuliah saya juga nggak terlalu paham tuh gimana sih implementasinya. Ternyata pas di lingkungan kerja, itu memang harus dipraktekkan mulai dari plan, do, check, dan action. Kayak manajemen review tuh sebenarnya seperti apa, terus kayak review prosedur, terus risk assessment. Itu tuh sebenarnya kalau di kuliah tuh emang agak gimana ya, agak nggak jelas dan ngambang. Tapi pas udah nyampe ke dunia kerja, itu tuh kalian akan benar-benar belajar, oh ternyata ini seperti ini ya. Dan ditambah lagi, kita tuh nanti di trainingin sama perusahaan biasanya sebelum memegang sistem itu, seperti itu. Terus juga karena saya di bagian safety juga megang emergency response plan. Jadi kita harus nyiapin contingency plan jika terjadi kecelakaan. Nah, kalau kebetulan saya lapangannya di tengah laut, di offshore, itu kita ada namanya oil spill contingency plan. Ini juga berhubungan sama anak TL. Jadi gimana sih kalau ada tumpahan minyak tengah laut, kayak gitu, apakah harus mitigasinya harus seperti apa, nanti ada alat-alatnya kayak oil boom, oil skimmer, terus nanti ada latihan gabungan sama K3S lainnya, seperti itu. Kemudian kita juga ngurus-ngurus izin lingkungan, kalau misalnya buka sumur baru nih, kita harus nyiapin izin-izinnya. Nah, dan yang terakhir yang paling paling menarik dan paling menjual nilai jual kalian itu adalah proper dan sustainability reporting. Jadi proper ini kan untuk merating kinerja performance lingkungan kalian. Itu nanti ada ratingnya, ada gold, hijau, biru, merah, dan hitam. Nah, biasanya orang yang suka nanganin proper ini nih laku gitu lah, ibaratnya kayak pindah-pindah kerjanya sih sejujurnya lebih gampang kalau menurut saya. Dan sustainability reporting, nah sustainability reporting ini berkaitan dengan performance of environment juga. Cuma nanti dia ada hubungannya sama CSR, Corporate Social Responsibilities, dan Economic. Nah, itu juga telah diakuin di seluruh dunia. Jadi rata-rata perusahaan itu sekarang mengejar-ngejar untuk mendapatkan rating sustainability reporting. Dan ini juga disyaratkan oleh OJK baru-baru ini yang saya tahu. Jadi tambahan kerja untuk seorang environmental engineering di suatu perusahaan. Nah, ini secara gambar umum kayak kerjaan saya tuh ngitung kinerja lingkungan seperti intensitas energi, emisi, terus intensitas pemakaian air, kemudian kinerja sosial juga kalau kalian proper tuh biasanya akan banyak berkoordinasi dengan orang-orang sosial, ngitung pendapatan masyarakat kayak gitu-gitu di sekitar area kita. Ini ada penghargaan proper yang waktu itu perusahaan saya dapetin, di tahun 2017 kita dapet hijau, dan juga ada mengurusi sertifikasi yang tadi saya bilang, ada ISO 14001 dan 45001. Nah, ini profesi yang saya sekarang, jadi perusahaan saya ada di North Natuna Sea sini, di antara Malaysia, Indonesia, dan Singapura di ujung. Jadi kalau misalnya saya mau ke sana, kita harus naik pesawat charter, dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian di Pulau Matak, kita berhenti ke Pulau Matak dulu, kemudian dari situ kita naik helikopter atau chopper untuk sampai ke tengah lapangan. Di tengah lapangan ini nanti kalian akan tinggal di platform atau di suatu kapal.
Nah, kalau misalnya tadi saya lihat Kak Dinai sama Caca masih ada laki-laki perempuannya, kalau di sana saya pastikan tidak ada perempuannya sama sekali. Di tengah laut, sinyalnya susah, jadi sangat remote area, dan kebetulan kan saya base-nya di Jakarta. Jadi kalau ada project tertentu aja baru saya pergi ke lapangan. Misalnya kayak ada audit, ada proper, ada kunjungan dari pemerintahan setempat, itu biasanya saya nemenin mereka untuk ke lapangan. Dan paling lama tuh bisa hanya 2 minggu saja. Dan di sana itu saya pastikan tidak ada perempuan sama sekali, jadi benar-benar laki-laki semua, dan kanan kirinya juga laut gitu. Jadi kalau untuk nyari makan, nyari apa juga susah. Jadi emang kita tuh makan, terus mandi, recreation hall, semuanya ada di tengah laut sini gitu. Kalau sinyal juga pasti susah, nggak bisa ditelepon, hanya mengandalkan wifi aja di tengah laut seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya skill yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini? Yang pertama itu adalah mungkin teamwork. Jadi kalian harus terbiasa dengan bekerja sama dengan orang. Itu karena sangat dituntut ya di zaman sekarang. Kayak tadi kita proper nih, kita kerjasamanya sama banyak orang. Tim sosial, ada tim engineering, kemudian kalau di saya tuh tim reservoir, tim drilling, itu kita semua benar-benar harus punya kerjasama yang baik. Terus lagi-lagi saya bilang ada koneksi. Nah, koneksi di sini tuh cukup penting, terutama dalam hal mencari kerja. Jadi kalau misalnya kalian emang udah terkenal nih, maksudnya udah biasa ngurus proper, terus kalian punya kenalan di perusahaan lain, itu biasanya lebih gampang untuk pindah-pindah perusahaannya, seperti itu. Kemudian negosiasi. Jujur sebenarnya kalau di TL ini, terutama di environment, di HSE, itu kita harus punya keahlian dalam teknis dan non-teknis, karena kalian nanti akan banyak berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, para pemerintahan yang sebenarnya teknis aja itu nggak cukup untuk bernegosiasi sama mereka. Apalagi kalian image-nya oil and gas ya, oil and gas itu pasti identiknya dengan banyak uang gitu, jadi pasti adalah hal-hal yang mungkin kalian di waktu kuliah, nggak pernah nih kayaknya idealismenya mungkin bisa agak diturun-turunin pas udah berhubungan sama mereka, seperti itu. Terus kemudian diperlukan keahlian khusus yang tadi saya bilang, mungkin di proper, sistem manajemen yang sekarang dicari, dan CSR, seperti itu. Nah, tadi sebenarnya peran sosial dalam industri lain itu banyak. Kita bisa jadi environmental engineer, sustainability engineer, dan biasanya itu ada di bagian health safety and environment department. Kalau misalnya selama pengalaman saya sih, anak TL yang saya tahu di industri oil and gas ya, itu masih ada di sekitar departemen HSE. Mungkin kalau untuk nyebrang ke project engineer, ataupun reservoir engineer, ataupun procurement misalnya, procurement mungkin bisa, tapi kalau kalian emang udah spesifik di situ, kalau menurut saya ya di oil and gas sih dilanjutin aja di HSE, karena untuk pindah-pindah itu butuh keahlian khusus. Misalnya kalau saya dipindahin ke reservoir engineering, saya harus tahu tentang reservoir di bawah tanah, di bawah laut. Terus kalau misalnya saya pindah ke facility engineering, saya harus belajar proses transfer oil and gas tuh kan saya juga belum tahu ya. Jadi biasanya anak-anak TL selama pengalaman saya itu selalu ada di bagian HSE, seperti itu. Nah, hal uniknya mungkin idealisme ya. Jadi karena saya banyak berhubungan sama dinas lingkungan hidup, KLHK, terus negosiasi dengan mereka tuh mungkin idealismenya agak bisa diturunkan sedikit, tapi tidak, kalian tuh menegosiasi mereka dengan hal teknis gitu. Jadi jangan langsung terima mentah-mentah apa yang mereka minta, tapi kalian bisa bergen dengan pengetahuan teknis kalian, seperti itu. Dan ini lagi-lagi komitmen manajemen. Jadi karena kita, kalau di oil and gas itu kita bukan bagian core, jadi mungkin bukan dianaktirikan ya, agak kurang diperhatikan, karena kan core-nya itu di bagian drilling, reservoir engineering, kemudian subsurface facilities, seperti itu. Jadi kalau komitmen manajemennya kuat terhadap HSE, ya karir kalian di sana juga akan lebih oke, karena kan untuk mengimprovisasi dirinya juga lebih dimudahkan oleh mereka, seperti itu. Kemudian suka dukanya bekerja di oil and gas, jujur aja dukanya itu harga oil and gas terus menurun sampai saat ini. Jadi kalau kalian dengar beberapa bulan lalu kayak British Petroleum, kemudian Exxon, itu banyak meng-layoff para pekerjanya karena memang
dirasa proyeknya sudah tidak benefit lagi. Kemudian Pertamina yang lagi restrukturisasi organisasi juga banyak melayoff-kan beberapa pekerjanya seperti itu. Kemudian karena pekerjaan ini kategorinya high risk, jadi agak bahaya juga ya untuk keselamatan kalian. Mungkin kita juga difasilitasi dengan asuransi kesehatan, kemudian adanya BPJS Ketenagakerjaan itu juga membantu kita karena kategorinya high risk. Jadi kalau kalian ke tempat kerjanya tuh harus naik pesawat charter, terus naik helikopter di tengah laut. Kalau misalnya kalian pernah nonton Deepwater Horizon, itu yang satu platformnya kebakar, itu kalian nggak bisa lari, cuma sejalan satunya ya udah menyibur aja ke laut gitu. Kemudian remote area, ini yang jujur saya akuin sangat susah. Jadi kalau anak milenial kan bisa buka Instagram, update story. Nah, kalian kalau di sana tuh nggak bisa buka Instagram, update story, telepon-teleponan tuh nggak bisa. Dan juga culture perusahaan ini, balik lagi ya, kalau emang culture perusahaan kalian emang enak, ya enak. Kalau misalnya culture perusahaan kalian tadi manajemennya tidak komit terhadap HSE, ya tadi agak-agak susah, seperti itu. Nah, sukanya itu sangat didukung untuk melakukan sertifikasi dan juga training. Jadi kalau kalian di perusahaan udah banyak-banyakin aja sertifikasi, training, belajar. Kayak tadi misalnya saya safety tapi saya ngerjain Enviro, juga nggak apa-apa, kerjain aja. Karena itu ketika kalian mau pindah perusahaan dan diinterview oleh perusahaan lainnya kayak, wah anak ini safety tapi juga bisa Enviro nih, seperti itu. Terus culture perusahaan tadi, kalau misalnya culture perusahaan emang oke, itu biasanya kalian akan karirnya juga akan lebih mudah ya naiknya. Dan kalau kalian di oil and gas, saya jujur karena tadi duit ke offshore terus remote area itu mungkin uangnya lumayan lah, gajinya sangat lumayan karena kalian nggak keluar makan, nggak keluar minum, terus transport juga dibayarin seperti itu. Nah karena culture perusahaan kalian, terutama saya sih banyak anak ITB-nya, jadi mereka kan mainnya investasi, jadi kayak juga ikut terbawa sih untuk kita main saham, kemudian main obligasi seperti itu sih. Jadi kayak memang terpengaruh lingkungan kerja kalian seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Oke, terima kasih sekali buat Kak Rahmi. Berarti tadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau misalnya di tambang mungkin masih ada beberapa perempuan yang jadi project manajernya, jadi project engineer-nya gitu, atau misalnya masuk ke site. Tapi kalau untuk di lingkungan emang cukup terbatas ya Kak ya. Nah, teman-teman, mengingat sebenarnya waktunya sudah mendekati waktu maghrib kalau untuk di Jawa Barat. Nah, mungkin kita akan ada Q&A session. Tadi sudah sempat banyak yang bertanya di kolom komentar. Kiranya ada mungkin 1 atau 2 penanya terakhir. Boleh mangga? Ditunggu, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat aja. Atau mungkin 1 pertanyaan terakhir deh, karena sudah mau maghriban juga ya. Oke Kak, sambil nunggu penanya, mungkin aku mau nanya ini aja kali ya, ini secara general pertanyaan dariku. Tadi kan sempat ada berbicara tentang harga minyak yang fluktuatif, itu pertama. Terus tadi kedua juga sempat pas Kak Dina atau Kak Caca yang pas mau masuk tahun pertama 2015, tapi di situ rekrutmen. Nah, pertama mau nanya, kalau untuk rekrutmen ke oil and gas atau mining itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah kita langsung maksudnya kayak ke perusahaan-perusahaan tertentu yang dimau, terus langsung sebutkan kayak saya mau masuk HSE, atau misalnya nanti mereka yang meng-assess gitu setelah kita masuk sebagai environment engineer, apakah kemungkinan masih bisa ditaruh di yang tadi, kan tadi Kak Caca sempat ada 3 ya, jadi maksudnya nggak langsung ke HSE-nya doang gitu, ternyata masih bisa ke pot lain. Itu teknis rekrutmennya biasanya gimana kalau di oil and gas? Terus yang kedua nih pertanyaannya, kalau dari kakak-kakak secara pribadi, misalnya di tahun-tahun sekarang ada anak TL nih yang mau masuk oil and gas and mining, itu gimana sih sebenarnya kondisi kayak proyeksi 5 atau 10 tahun ke depannya itu seperti apa? Apakah mulai tergeser dengan renewable energy atau hal-hal seperti itu? Mungkin boleh Kak ditanggapi. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Boleh. Iya, jadi gini. Aku jawab sedikit untuk 2 poin itu pertanyaannya, Bel ya. Jadi untuk yang pertama, itu pertanyaan bagus banget sih, benar banget. Karena di awal pun sempat mikir, mau nggak sih ini perusahaan tambang atau perusahaan yang lain-lain itu mau menerima kita sebagai fresh grad teknik lingkungan gitu.
Tapi ya itu, semua core bisnis perusahaan itu semua punya bagian HSE. Nggak mungkin nggak ada. Core bisnis apapun itu pasti punya orang sistem, karena kan kita orang sistem ya, jadi kita akan masuk ke semua sistem apapun. Nah, untuk tambang pun mereka akan nyari orang-orang seperti itu, mereka nyari orang yang basicnya HSE, dan mereka akan nyari orang E-nya, ibaratnya, orang TL-nya. Jadi dengan kita misalnya naruh di LinkedIn, kita tuh environmental engineer, lulusan ini mereka akan consider itu gitu, karena mereka butuh orang lingkungan, karena memang cuma orang lingkungan yang mengerti mengenai sistem lingkungan, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak perlu tuh kita kayak ada ini aku punya ambil kuliah ini segala macam, maksudnya itu bagus sih nilai plus, tapi maksudnya dengan aku aja yang nggak punya, ibaratnya aku nggak ngambil lingkungan tambang, ibaratnya kayak gitu, itu masih dikonsider karena kita itu orang sistem, kita tuh orang environment gitu, jadi kita akan masuk di EHS. Karena gini, bahkan aku pun bisa handle ya, masih kita tuh orang lingkungan, walaupun HSE itu health safety environment, orang enviro itu nggak melulu harus di environment, bahkan kita bisa masuk ke safety dan health juga, karena sistemnya sama. Sistemnya itu ISO, kalau nanti kalian udah ada tahu tuh, ISO itu ngatur semua core bisnis, tapi prosesnya itu sama gitu loh, jadi intinya. Oke, terus yang pertanyaan kedua, untuk ini ya, proyeksi ini ya. Nah, jujur emang itu sangat-sangat kondisi vacancy dan segala macam itu benar-benar sangat mengikuti kondisi pasar, ibaratnya kayak gitu. Kayak aku waktu kemarin 2015 benar-benar nggak ada vacancy, dan itu real, itu nyata, bisa sih. Tapi makin kesini sih kayaknya aku lihat kalau untuk batu bara itu memang dia fluktuatif banget ya. Kalau untuk migas aku kurang kopi, aku kurang ngikutin. Tapi kalau untuk batu bara dia emang fluktuatif, dan gini, umur proyek itu walaupun kondisinya emang jelek, tapi umur proyek itu percaya deh sama aku. Di semua tambang itu nggak ada yang 1-2 tahun, 10 tahun nggak ada. Itu minimal tuh 20 tahun semuanya. Jadi berarti gini, mereka selama 20 tahun itu pasti butuh orang lingkungan. Nggak mungkin nggak. Karena kan kita dari awal proses, tengah, dan akhir kita orang lingkungan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ibaratnya gini, mereka tuh dalam waktu 20 tahun aja perlu gitu. Mau itu batu bara lagi jelek, mau lagi bagus banget, itu pasti kita akan dicari gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dinai. Mungkin bisa dilanjut Ya. Kak Rahmi. Oke, kalau dari aku kan kebetulan di oil and gas nih. Jadi waktu zaman aku lulus, itu oil and gas juga dalam kondisi yang jelek waktu itu. Cuma aku masuk ke perusahaan yang dia tuh baru beroperasi, jadi kayak lapangan baru, dan WKS-nya atau izin untuk bekerja di Indonesia-nya masih 30 tahun lagi. Jadi menurut aku itu juga pinter-pinternya kalian melihat perusahaan apa sih yang mau kalian masukin. Misalnya kalau kalian masuk ke perusahaan, contohnya kayak Exxon nih, Exxon kan baru ya. Exxon tuh baru. Nah, kita lihat aja kira-kira, Exxon ini migas baru nih, berarti masih panjang lah perjalanannya. Atau misalnya kalau kayak perusahaan aku sekarang kan misalnya cadangannya, contoh aja ya, cadangannya tinggal dikit, terus waktu kontrak di Indonesia-nya tinggal 2 tahun. Nah, itu kalian perlu hati-hati untuk memilih perusahaan ini. Dan sekedar sharing aja, baru kemarin aku juga nanya-nanya sama Vice President aku mengenai harga migas. Aku tanya, apakah mungkin sih harga migas ini rebound lagi ke 120 US dollar yang zaman-zaman mereka cantik banget itu? Kata si pipi aku sih agak susah ya, karena kan pertama dipengaruhi oleh politik juga nih, oleh OPEC. Jadi si OPEC ini sekarang udah nggak membatasi produksi si Saudi Arabia untuk memproduksi minyaknya di dunia. Jadi kalau misalnya berdasarkan konsep supply and demand aja, jadi ketika memang sudah banyak di pasaran kan pasti harganya akan turun. Dan ada teknologi baru juga yang dimiliki oleh Amerika, namanya kalau nggak salah Shell Oil ya. Shell Oil ini, jadi kalau misalnya kalian ngebor minyak tuh butuh kedalaman yang cukup dalam, terus teknologinya juga harus canggih. Nah, si Amerika ini, Shell Oil ini tuh kayak nggak butuh kedalaman yang cukup banyak untuk dapetin minyak itu. Jadi minyak-minyak yang belum matang itu, mereka dapat teknologinya tuh sangat mudah gitu untuk mematangkan minyak di kedalaman yang tidak sedalam pada umumnya. Nah, ketika si Amerika ini punya teknologi itu, kan makanya harga minyak di 2015 turun jauh ya, meroket jauh ke bawah itu gara-gara isu Amerika mau ada Shell Oil ini. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah industri migas akan oke sampai ke tahun selanjutnya, kalau dari hasil diskusi dan pengamatan teman-teman aku, tapi jangan dijadikan dasar ya, kata VP aku juga untuk 5 tahun sampai 5 tahun ke depan masih agak susah untuk rebound kembali ke 120. Jadi mungkin vakansinya terutama
di migas agak susah. Tapi kalau misalnya kalian lihat ke Pertamina nih, Pertamina kan bisnisnya nggak cuma di hulu aja ya. Migas itu kan ada hulu, hilir, dan midstream. Hulu itu yang aku sekarang. Jadi kayak kalian dapetin minyak dari bawah laut atau bawah tanah ke atas. Itu diolah itu jadi, misalnya itu hulu. Nah, ketika kalian ngolah minyak itu jadi Pertamax, premium, LNG, gitu-gitu namanya industri hilir, kilang. Nah, itu yang punya kilang itu Pertamina. Jadi, ketika hulu ini terseok-seok, harusnya sih hilirnya masih oke dan stabil. Jadi, kalau kalian masih mau tetap berkarya industri migas, bisa lewat Pertamina. Pertamina kan dia dari hulu sampai hilir ya. Seperti itu. Kalau misalnya hulu, mungkin kita sangat bergantung kepada harga minyak di pasaran. Seperti itu sih. Kalau ngomongin tentang harga minyak dan karir di oil and gas. Oke, terima kasih sekali insight-nya Kak Rahmi. Nah, berarti terakhir boleh oleh Kak Caca. Oke, kalau dari aku untuk pertanyaan pertama itu ketika masuk tuh rekrutmennya gimana? Kalau aku sendiri tuh kebetulan ditawarin dari alumni TL juga, yang kebetulan dulunya dia di posisi aku, tapi dia mau resign, nah dia nawarin di grup angkatan gitu. Nah, kalau misalnya kalian misalkan tertarik di tambang atau oil and gas, itu bisa banget cari di petromindo.com. Nah, di situ semua lowongan-lowongan yang khusus ke tambang, bahkan TIS juga ada di situ, dan banyak orang di kantor aku tuh masuk dari link itu, Petromindo gitu. Nah, untuk ketika aku kenapa masuk bisa dapet 3 gitu, kebetulan kalau aku sendiri di site aku, environmental engineer itu nggak di bawah HSE. Jadi dia nggak, jadi safety dan enviro itu terpisah. Safety itu sendiri OHS, occupational and safety. Nah, kalau misalkan aku enviro quality itu masuknya ke main plan. Nah, main plan ini tuh di bawahnya tuh termasuk long term, kayak hubungannya sama tambang-tambangnya langsung gitu. Nah, jadi aku di bawah engineering-nya itu sendiri. Nah, jadi aku ketika misalkan nanti ada kemajuan posisi, bakal bergerak di engineering-nya itu, jadi nggak nyambung ke safety gitu. Makanya aku dapat project juga, project engineer itu karena aku di bawah engineering gitu. Nah, terus kalau pertanyaan kedua yang proyeksi ke depan sih, kebetulan saat ini itu harga batu bara itu $49 per ton. Nah, ini tuh bukan terendah sih, masih terendah tahun 2016. Tahun 2016 itu masih terendah $48, kalau nggak salah, $48 per ton. Jadi saat ini masih rendah, tapi nggak serendah yang dulu. Nah, kalau dilihat-lihat ini kemungkinan harusnya tahun depan masih meningkat. Bisa balik ke $60 per ton. Karena, kenapa tahun ini rendah itu karena ya pertama pandemik ini. Pandemik ini kan membuat orang-orang stay di rumah, jadi mal-mal nggak ada yang jalan, energi pun jadi nggak dibutuhkan lagi gitu. Nggak ada kebutuhan energi yang setinggi sebelum adanya pandemi. Maka dari itu batu bara, importer terbesar batu bara kayak India, Tiongkok itu udah nggak demand-nya nggak tinggi lagi gitu karena kita udah nggak ada aktivitas di luar lagi gitu. Nah, makanya ketika nanti kemungkinan kalau vaksin udah keluar dan pandemi ini udah selesai, nanti tahun 2021 harusnya sih bisa balik lagi ke 59, $60 per ton gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih sekali buat Kak Caca, Kak Rahmi, sama Kak Dinai. Sebenarnya pertanyaan tadi bisa jadi penutup dari sesi kita ya, Kak. Karena tidak ada pertanyaan lagi. Terus jangan khawatir, pertanyaan yang tadi juga dituliskan itu udah di rotula ya. Jadi nanti insya Allah bakal ada catatannya. Berarti akhir kata nih, anak TL pertama bisa banget untuk masuk migas dan mining. Terus untuk yang perempuan juga sekarang udah bukan zamannya ya kita takut-takut untuk ke field gitu kan. Nah, ini kayaknya sesinya pas banget empower women ya kayaknya, karena kan kakak-kakak di sini sebagai kakak perempuan kita yang udah pernah berkecimpung 3 sampai 5 tahun di field dan ternyata membuktikan itu tuh masih bisa-bisa banget. Nah, oh iya teman-teman, aku mau ngingetin juga untuk feedbacknya bisa diisi di bit.ly INV hurufnya besar kapital INV talks_2. Nah, itu tuh udah ada di sini ya, udah ada di chat.
Oke, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Dinai, untuk Kak Rahmi, sama Kak Caca udah meluangkan waktunya. Khususnya kalau misalnya masih ada proyek-proyek, terus tadi juga sempat ada emergency yang salah satu staffnya COVID dan segala sesuatunya. Terima kasih sekali udah menyempatkan untuk kami adik-adiknya yang masih kecil-kecil ini untuk apa ya sedikit bisa peek into the field gitu ya, bahwa kita akan menghadapi hal itu nantinya kalau emang minat ke situ. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat semua ya. Buat peserta di sini juga dalam pandemi ini, semoga sehat selalu. Terus kalau misalnya lagi pada WFH, semoga dioptimalkan WFH-nya, tidak terganggu satu dan lain hal, khususnya kendala sinyal mungkin ya. Semoga ada perbaikan setiap harinya, khususnya buat kita juga yang lagi kuliah online nih. Nah, sebenarnya sesinya udah selesai di sini. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa nanti akan ada ENV Talks seri 3 berarti ya. Nanti sesuai hasil voting aja tuh, berarti seri 3 industri tersebut yang akan muncul dan bisa banget dipersiapkan pertanyaannya sekarang. Karena sesuai tema, ENV Talks itu boleh banget ngebahas hal-hal teknis gitu kan. Karena kita dari divisi pengembangan akademik, kita pengen tahu nih, mungkin nggak sih matkul kita kepake atau ada aspek teknis yang harus kita lebih tahu gitu. Jadi boleh banget untuk disiapkan dengan jangan lupa ngisi feedback. Oke, sekian. Karena udah waktu maghrib juga, dipersilahkan untuk live udah selesai sesinya. Terima Oke, kasih. Bel. Makasih semua ya. Makasih, makasih. Dadah. Makasih Kak Dina, Kak Rami, Kak Caca, dan Makasih seluruh peserta. kakak-kakak. Semangat ya semuanya. Siap, terima kasih Kak. Kakak-kakak juga semangat.